Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Jackie di kisah horor. Untuk kali ini kita akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh Mantap Sul. Jika kalian ingin membaca cerita horor dari Mantap Sul, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja. Selamat mendengarkan. Bapak kerja di sebuah pabrik yang sedang dalam tahap perpindahan lokasi, sehingga tak banyak karyawan waktu itu. Di pabrik itu ada spot yang biasa dipakai para karyawan untuk istirahat, yaitu di bawah pohon di bagian belakang. Bawah pohon memang sejuk untuk beristirahat, namun kesalahan besar jika sampai tertidur. Pernah suatu siang ada karyawan yang sedang istirahat. Angin semilir membuat matanya terkantuk hingga terlelap. Dalam mimpi orang itu ada seorang wanita menyerahkan anaknya. Sontak karyawan itu terbangun dan lari. Orang itu lalu menceritakan kepada teman-temannya, "Aku tadi tidur dikasih anak bayi sama wanita misterius," ujarnya ngos-ngosan. "Oh, kamu tidur di bawah pohon ya?" sahut teman bapak. "Iya Kang, kok tahu?" "Ya iyalah, semua yang tidur di sana digangguin begitu," jawab teman bapak cengengesan. Teman bapak sudah 2 hari tak masuk kerja. Shift berakhir. Oh, ini lain ceritanya. Cerita yang kedua. Teman bapak sudah 2 hari tak masuk kerja. Shift terakhir beliau adalah shift malam di bagian belakang. Saat temannya sebut saja Yono masuk kerja, bapak mencandainya. "Woi, kenapa sampean gak masuk?" ujar bapak sambil terkekeh. "Oh alah Dadang, aku habis kena ganggu di belakang," balas temannya. Pak Yono ini teknisi yang kala itu sedang shift malam. Karena lokasi pabrik sudah berpindah, maka hanya maintain gedung saja, sedangkan produksi tidak berjalan lagi. Waktu itu hujan deras. Pak Yono diminta untuk membuka keran pembuangan air di toilet dekat kantin. Pak Yono segera melesat ke bagian belakang gedung. Saat membuka keran, tak setetes air pun mengalir. Pak Yono pun heran. Maka dibongkarnya keran besar itu. Alih-alih air yang keluar, tapi yang keluar adalah tekanan udara yang cukup kuat, hingga menyebabkan beliau terpental dan punggungnya membentur tembok. Belum puas dengan kondisi tersebut, beliau lantas membuka keran satunya, dan hasilnya juga angin kencang. Belum cukup dengan keanehan yang terjadi, sekonyong-konyong ada suara. "Pak, kenapa tempat mandi anak saya dibongkar?" Mendengar suara tanpa wujud, Pak Yono pun lari pontang-panting. Karena panik dan salah perhitungan berbelok, setengah wajah beliau terbentur tembok setebal 30 cm dan pingsan di tempat, hingga ditolong oleh karyawan yang sedang lewat. Cerita yang ketiga, dari pabrik, dari eks-pabrik atau bekas pabrik. Setiap manusia tak luput dari kesalahan, sengaja maupun tidak. Terkadang kita merasa aman saat tidak ada yang melihat kesalahan kita. Tapi jangan salah, Tuhan dan malaikat masih mengawasi kita. Namun bisa juga jin ataupun dedemit. Si P adalah teman bapak. Suatu hari beliau hendak mengakhiri shiftnya. Pabrik yang
saat itu sedang kosong karena perpindahan, membuat suasana sedikit mencekam. Si P turun dari tangga. Saat itu juga dari bawah melintas Wewe Gombel. Kalau si P tidak berhenti, maka dia pasti bertabrakan dengan Wewe Gombel itu. Tak lama setelahnya, si P ketahuan punya kasus di pabrik dan dikeluarkan. Seakan si Wewe itu menunggu si P dan menyambutnya. Atau mungkin si Wewe hendak berkata, "Aku tahu loh apa yang kamu lakukan. Aku di dekatmu, hanya saja kamu gak lihat." Lain si P, lain pula si H. Malam itu si H belum menyelesaikan kerjaannya memaintain fasilitas mesin yang masih belum diangkut ke pabrik baru. Mesin yang dikerjakan si H tepat di samping jendela yang berdekatan dengan pohon yang tadi sempat diulas di awal cerita. Si H yang saat itu melihat ke arah mesin merasa terganggu dengan noda merah yang menempel pada kaca jendela bagian luar. Lalu ditelusurilah. Saat dia mendongakkan kepalanya, sebuah wajah menempel di kaca dengan darah di mana-mana. Sontak dilemparkanlah perkakas di tangannya dan dia kabur. Tak lama dia dipecat karena kasus. Mungkin makhluk itu selama ini mengawasi perilaku si H, namun baru saat itu dia punya kesempatan menyapa. Lanjut cerita yang lainnya. Bagian dalam pabrik sempat digunakan sebagai peralatan bermain kulintang. Alat musik tradisional itu biasa dimainkan banyak orang. Suatu siang saat kantin lengang, para pemain sedang berlatih. Di tengah-tengah asiknya berbalada, muncul sosok tak diinginkan di antara mereka. Sosok itu menyerupai noni Belanda, berambut panjang pirang, kontan. Seluruh pemain lari tunggang langgang. Kok malah lari? Kan cantik noni-noni bule. Lanjut cerita yang lain. Suatu ketika bapak sedang istirahat di bawah pohon. Tiba-tiba ada lempengan besi mendarat di depan bapak. Bapak yang kaget refleks mengumpat sambil melayangkan pandangan. Bapak mencari pelakunya. Sekonyong-konyong, bapak melihat security berjalan di atas pagar seng. Dengan agak emosi, bapak berjalan ke security depan. "Cak, itu siapa security yang jalan-jalan di atas seng?" tegur bapak pada petugas yang berjaga. "Ngawur, mana ada security berjalan di atas seng? Seng itu tipis, mana bisa dinaiki?" balas si security. "Lah, di belakang dekat pohon itu ada. Aku tadi dilempar plat. Kurang ajar tuh," timpal bapak. "Oh, di sana toh. Itu belakangnya ada kuburan. Emang ada sosok yang mirip security. Kalau ada anak misuh, pasti dibanting sama sosok itu. Lagian hati-hati kalau istirahat di sana. Sudah banyak korbannya," ujar security. Bapak cuma bengong karena tahu yang dia umpati tadi bukan manusia. Tamat. Serem juga tuh pabrik. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Hantu wanita usil. Tahun 80-an, kota masih sangat lengang. Jalanan belum seberapa dikuasai kura-kura besi.
Kala itu angkutan favorit adalah becak kayu atau becak pancal. Mungkin kisah ini sudah sering didengar, namun layaknya sebuah legenda. Mari kita simak lagi. Pak Man adalah sopir becak yang mangkal di dekat rumah sakit yang cukup terkenal di kota itu. Perbedaan Pak Man dengan sopir becak lain adalah jam kerja beliau adalah malam hari. Selain itu warna cat becak malam biasanya putih, sedangkan becak pagi biasanya biru. Malam itu sangat sunyi. Pak Man belum dapat penumpang satupun. Ingin pulang tapi takut istri. Menetap di sana pun belum tentu dapat uang. Ngantuk sih pasti. Kalau emang rezeki, gak kemana. Sebuah tepukan membuyarkan lamunan Pak Man. Pak, antarin saya ke balai keluarga berencana dong. Seorang wanita cantik dengan baju putih berdiri di samping becak Pak Man. Seakan tersihir, Pak Man setuju saja mengantar wanita yang datangnya saja gak jelas dari mana. Setelah sampai, wanita itu membayar dan Pak Man segera pergi dari sana. Pak Man tidak sadar, bisa-bisanya ada yang pergi ke bangunan yang sudah tutup berjam-jam lalu. Satu orang penumpang cukup untuk menggenjot semangat kerja Pak Man. Beliau lantas berkeliling hingga jam 4 dini hari. Saat melewati UGD, seorang wanita cantik melambai ke Pak Man. "Pak, antarin saya ya," kata wanita itu. "Waduh mbak, saya sudah mau pulang nih, mau ngantar istri ke pasar. Maaf ya." Setelah itu Pak Man menggenjot becaknya. Baru 2 kayuhan beliau berubah pikiran. Lalu beliau berhenti dan menengok ke arah wanita itu berdiri. Wanita itu lenyap, menyisakan hembusan dingin angin malam dan kesunyian. Pak Man hanya bisa geleng-geleng kepala. Di lain waktu Pak Man masih menarik becak di sekitar rumah sakit tersebut. Dan laki-laki dicegat oleh wanita cantik. Pak Man awalnya sedikit curiga karena si penumpang seperti kehilangan sesuatu. "Mbak, ada yang hilang?" tanya Pak Man. "Iya Pak, saya lagi nyari barang saya yang jatuh," wanita itu berkata sambil membalikkan badannya. Punggung wanita itu berlubang besar sekali, sehingga kelihatan organ dalamnya. Pak Man lumpuh sejenak karena shock. Untungnya, segera bisa menguasai diri. Pak Man memacu becaknya dengan kencang, hingga ke tempat nongkrong favoritnya. "Kenapa toh Pak, kok ngos-ngosan begitu?" ujar salah seorang penjual makanan di dekat warkop yang biasa buka malam hari. Pak Man akhirnya menceritakan tentang kejadian aneh yang barusan dia alami. "Cak, sampean apes tenan," celetuk tukang ketoprak yang mangkal di sebelah warkop. Suatu malam warkop itu tutup, sehingga penjual ketoprak itu sendirian. Kala itu dia didatangi seorang wanita. "Pak, pesan ketopraknya," ujar wanita itu. Penjual ketoprak itu segera membuatkan pesanan. Setelah jadi, pesanan segera disantap oleh wanita itu. "Pak, pesan lagi," ujar wanita itu. Penjual ketoprak itu senang. Dengan semangat, dia membuatkan pesanan lagi. 2, 3 kali dia baru sadar. Dia lupa menghitung jumlah piringnya. Penasaran dengan pembeli yang super ini, ditataplah pembeli itu. Wanita itu hanya tersenyum. Namun,
Kedua taring panjang yang menyembul membuat tukang ketoprak itu kabur. Bahkan tukang ketoprak itu masih bisa mendengar tawa cekikikan dari dalam tendanya. Dia yang apes. Di dekat rumah penjual ketoprak ada pemakaman yang cukup dikenal warga. Di antara berbagai penghuninya, ada satu yang cukup sering mengganggu, yaitu wanita menggendong bayi. Suatu malam saudara tukang ketoprak yang biasa berjualan keliling berniat lewat depan kuburan itu. Dulu pagar pemakaman itu belum tinggi, sehingga bisa melihat ke dalam. Saat memasuki area depan makam, dia melihat sosok wanita sambil menggendong bayi. "Pak, beli ketopraknya," ujar wanita itu dengan suara yang agak menggema. Merasa terancam, saudara tukang ketoprak itu pun kabur meninggalkan gerobaknya. Dia berlari ke arah tempat orang-orang nongkrong. Setelah menceritakan kejadian yang dialaminya, orang-orang sepakat mendatangi lokasi. "Loh Pak, kok gerobaknya jatuh?" ujar salah seorang penolong kala melihat gerobak ketoprak terguling. "Aduh, mana saya tahu. Tadi saya tinggal masih berdiri, Pak," jawab saudara tukang ketoprak. Akhirnya mereka membantu mendirikan lagi gerobak yang jatuh itu. Kabar tentang saudara penjual ketoprak itu segera menyebar. Orang-orang pun membenarkan tentang keganasan penunggu pemakaman tersebut. Bahkan banyak yang menambahkan kisah-kisah selentingan yang membuat warga makin enggan melewati tempat itu. Sekian. Dah. Kira-kira di mana makam itu ya? Ada yang tahu nggak? Makam itu di mana? Di daerah mana maksudnya? Kalau ada komennya di bawah. Oke, terima kasih untuk kali ini. 2 ceritanya cukup karena sudah malam nih. Mau tidur. Oke. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga malam ini kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.